Perkenalkan, nama saya Jasper Tinggiano dari 10 Akun 1. Di sini saya akan membahas teori masuknya agama Buddha dan Hindu ke Indonesia. Hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti pula oleh hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, hubungan sosial dan budaya, sehingga terjadi percampuran kebudayaan di antara dua bangsa tersebut. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut beberapa teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Teori kedua adalah teori ksatria. Menurut teori ksatria yang ditemukan oleh F.D.K. Bosch, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama Buddha dan Hindu. Teori ketiga, teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan C.C. Van Lier, ini para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Selanjutnya, teori keempat, teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh J. Goides, ini berkembangnya pengaruh dan kebudayaan di India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Selanjutnya kita akan membahas bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha berlangsung sangat lama, yaitu sejak abad 1 hingga ke abad 15, yang ditandai dengan berakhirnya kerajaan Majapahit. Hal ini tentu saja menjadikan pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, bukanlah merupakan sesuatu yang mengherankan jika masih banyak kita temukan peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara tidak hanya terbatas pada tinggalan-tinggalan yang berwujud benda atau fisik. Terdapat juga nilai budaya berikut peninggalan-peninggalan sejarah dari masa Hindu dan Buddha, yaitu bahasa dan tulisan. Masuknya bangsa Indonesia ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara, mengenal dan mempraktikkan tradisi tulisan. Budaya tulis menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa, yaitu sejenis tulisan yang ditemukan di wilayah India bagian selatan. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf lain Indonesia seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Adapun bahasa Sanskerta tidak berkembang sebesar huruf Pallawa. Penyebabnya adalah bahasa Sanskerta digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu di lingkungan istana dan oleh para brahmana dan upacara keagamaan. Yang pertama dikenal tulisan aksara di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa yang ditemukan di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip. Prasasti dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan, atau catatan tentang sebuah peristiwa. Di antara berbagai sumber sejarah kuno Indonesia, seperti
naskah dan berita asing, prasasti dianggap sebagai sumber penting karena mampu memberikan penjelasan secara kronologis pada suatu peristiwa. Ada banyak hal yang membuat suatu prasasti sangat menguntungkan. Prasasti berikutnya adalah prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Jumlahnya tidak terlampau banyak, di antaranya prasasti Kedu dan prasasti Dinoyo, Mataram kuno, dan Jawa kuno. B. Kitab. Dalam perkembangannya, pengenalan bahasa dan tulisan memungkinkan pujangga Nusantara melahirkan karya-karya sastra berupa kitab. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat juga mitos pada masa Hindu dan Buddha. Biasanya kitab ditulis di atas daun lontar. Tulisan di dalamnya umumnya menggunakan kalimat langsung, melainkan ditulis dengan rangkaian puisi yang indah dan terbagi ke dalam sejumlah bait yang disebut pupuh. Adapun ungkapan yang ditulis dalam bentuk puisi, ini biasa disebut kawin. Selanjutnya kita akan membahas manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah syair, mantra sihir, dan resep obat-obatan. Contohnya pustaha, yaitu naskah Batak yang ditulis dengan aksara Batak dan ditulis di atas lembaran kulit kayu alim. Ilagaligo yaitu sebuah naskah kuno dari Sulawesi Selatan yang merupakan naskah epos atau kepahlawanan yang berisi kisah tentang kerajaan Luwu masa pra-Islam. Pada awalnya Ilagaligo ditulis menggunakan aksara Bugis, namun dalam perkembangannya ditulis dalam berbagai bahasa. Sejarawan Robert Wilson menganggap Ilagaligo sebagai hasil sastra kuno terbaik karena ditulis dengan mengedepankan objektivitas dan fakta sejarah. Selain kedua naskah itu, ada naskah kuno Lampung yang ditulis di atas kulit kayu pohon bunut menggunakan aksara Lampung. Aksara tersebut adalah bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan. Diperkirakan masuk ke Pulau Sumatera pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya.